Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan membawakan kisah tentang penderita santet nih gengs. Dan cerita ini ditulis oleh Kalong. Dan jika kalian ingin membaca cerita ini sendiri, langsung saja kalian bisa langsung kunjungi tweet beliau ya, di @cerita_setan. N-nya double ya gengs. Dan seperti biasa, link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama langsung saja ya, kita masuk ke ceritanya. Kisah penderita santet. Kenalin, namaku Irna. Aku mau bercerita kisah yang aku alami, kisah nyata, tahun 2017 lalu. Aku yang waktu itu baru usia 18 tahun baru lulus sekolah, dan buka kantin di salah satu sekolah SMK yang lumayan jauh dari rumah. Sekolahnya di perkampungan, jauh banget dari kota. Entahlah, aku juga bingung kenapa aku bisa sampai sejauh itu. Jujur aku nyesel banget. Aku bakal ceritain dari awal sebelum aku kena santet. Sekolahnya ada di belakang pemakaman dan di tengah-tengah kebun sawit. Pemakaman yang terlihat tak terurus dan aku satu-satunya orang yang jualan di kantin sekolah ini. Jadi sepi banget kalau siang, karena memang murid di situ juga sedikit. Pernah waktu sendirian lagi cuci piring, tiba-tiba tercium aroma bunga terus berubah menjadi kemenyan. Aku masih diam dan beresin cucian. Seperti ada yang memperhatikan dari belakang. Aku yakin kalau di situ aku hanya sendirian, gak mungkin ada orang lain. Aku masih tetap diam. Selesai beres-beres, aku duduk di arah depan kantin yang ada ruangan kosong, yang aku sendiri gak tahu itu ruangan apa. Yang jelas di ruangan itu selalu ada suara. Kadang suara meja yang dibanting, kadang suara kursi digeser. Sambil melamun aku liatin. Hingga akhirnya aku dikejutkan ada sosok bayangan putih melintas. Astagfirullah, apa itu tadi? Udahlah, lupain aja. Lagian ini masih siang, jadi aku gak terlalu takut, batinku. Akhirnya aku putar posisi duduk. Aku belakangin ruangan itu, walaupun sesekali tetap terdengar berisik. Aku selalu berpikir, mungkin itu tikus. Hari yang kulalui di situ selalu seperti itu. Aku jadi terbiasa dengan aroma yang selalu muncul tiba-tiba. Mungkin kaget jika ada sosok bayangan yang melintas. Hingga akhirnya di suatu siang aku melihat monyet yang luar biasa banyaknya. Mereka ada di atas atap dan di samping ruangan kosong itu. Banyak banget, mungkin ada sekitar 20-an atau lebih. Asli loh, biasanya gak pernah ada monyet. Aku juga gak kerasa takut sama sekali, padahal aku sendirian. Cukup lama sih monyet itu bermain-main di sekitar. Pas bunyi bel istirahat, murid pada keluar mau ke kantin. Aku lihat lagi, monyetnya sudah gak ada. Aneh, tapi mungkin aja karena mereka takut kalau ada banyak orang, pikirku. Oh ya, aku lupa beberapa hari yang lalu sebelum ada kejadian monyet ini, sempat ada ibu-ibu berdua datang ke kantin. Beliau adalah warga daerah sini. Salah satu dari mereka ada yang membuka obrolan. Mulai menanyakan nama, alamat, usia dan tahun lahir. Dan itu adalah awal mula dari kejadian itu. Kesalahanku, aku kasih tahu semua data diriku. Kami mulai ngobrol panjang lebar. Dulu waktu awal sekolah ini dibuka, ibu mau jaga kantin ini. Tapi karena muridnya masih sedikit, ibu malas. Ya udah, ibu kerja nyari brodolan sawit sama bikin sapu lidi dijual per kilo. Giliran sekarang muridnya sudah mau 100 orang, malah kamu yang jaga di sini, cerita ibu itu. Waktu cerita itu nada bicaranya seperti marah. Aku sudah mulai tak enak hati. Aku senyum aja. Gak lama ibu itu pergi, aku pun sudah selesai jualan. Aku berberes pulang. Esok harinya aku lagi nyapu halaman kantin. Aku lihat ada sepasang suami istri naik motor. Mereka baru keluar dari kantor guru. Wanita yang membonceng itu memperhatikan terus. Aku merasa bergidik ngeri dengan tatapan itu. Tapi karena mataku yang rabun, jadi gak tahu mereka siapa. Singkat cerita, siangnya salah satu guru yang kebetulan masih saudara, dia cerita kalau yang datang tadi sedang bertamu dan bertemu dengan kepala sekolah, ingin meminta izin menempati kantin yang saat itu sedang aku kelola. Mereka bilang agar kantinnya diambil alih oleh pasangan suami istri itu, tapi gak dibolehin sama kepala sekolahnya. Tapi mereka tetap memaksa agar diizinkan. Walaupun mereka akan membawa meja sendiri, yang penting dibolehin jualan di situ.
tapi kepala sekolah tetap menolak. Mulai dari situ, teror demi teror ku alami. Malam di waktu tidur, aku merasa di seluruh badanku gatal-gatal, seperti ada ulat bulu yang menempel. Apa tadi pas jualan kejatuhan ulat bulu ya? Kok gatal semua badanku? Pikirku. Kemudian aku langsung bergegas mengambil bedak dan aku usapkan ke seluruh badanku yang terasa gatal. 1 jam berlalu, aku tertidur. Tiba-tiba, aku terbangun karena gatal yang terus menyerang. Hingga pagi, aku tak bisa tidur. Paginya, pergi jualan seperti biasa. Sore harinya badan masih gatal. Aku pergi ke apotik membeli obat gatal. Tapi setelah minum obatnya tak kunjung reda. Setiap malam aku masih susah tidur. Sampai obat habis pun, kemudian aku pindah berobat ke bidan dekat rumah. Tapi hasilnya tetap sama. Tak ada perubahan. Ditemani kakakku dari klinik satu ke klinik lain. Dari apotek satu ke apotek lain. Sakit bekas suntik belum hilang sudah disuntik lagi. Berbagai macam obat-obatan, salep. Tapi gak ada perubahan. Yang awalnya hanya gatal hingga melebar keluar air dan bau amis. Aku sempat bermimpi, tapi benar seperti nyata. Ada sosok tinggi besar berbulu di kamarku dan menggigit pahaku. Setelah itu, waktu mandi sore, aku terkejut. Aku mendapati ada lebam merah seperti bekas gigitan. Aku heran kenapa mimpi semalam seperti nyata. Di suatu siang, salah satu ibu-ibu yang bekerja di kantor ngomong ke aku, "Bu, ada Rizky di situ?" tanyanya. "Gak ada, Bu. Dari tadi Rizky gak kesini," balasku. "Loh, tadi katanya dia mau beli jajan." "Biasanya Rizky jajan kesini kan, Bu?" ucapnya lagi. "Iya, Bu, tapi hari ini gak ada," balasku. Ibu itu muter-muter mencari anaknya, sampai masuk gang sebelah yang agak jauh dari sekolahan, dan benar saja anaknya sedang beli jajan. Waktu jalan balik ke kantor, ibu itu berhenti di depan kantin dan berbicara ke anaknya. "Dek, kok gak beli di tempat Ibu Irna? Biasanya jajan di sini," katanya kepada anaknya. "Biasanya Rizky selalu jajan di tempatku dan kami suka ngobrol sambil bercanda." "Gak mau, Ma." Ibu itu berubah jadi serem. "Aku takut," jawab anaknya. Aku melongo mendengar ucapan anak itu. Wawa depan rumah juga bilang kalau mukaku berubah jadi jelek. Sepupuku juga bilang kalau mukaku berubah jadi tua. Aku bingung apanya yang berubah. Tapi ya udahlah, tak kupikirkan lebih jauh. Hari demi hari luka di badan semakin bertambah. Aku terus-menerus berobat, sementara kantin makin hari pendapatan berkurang, padahal dagangan selalu habis terjual. Hingga akhirnya saat aku berobat, dokter bilang, "Loh, kok aneh ya penyakitnya? Diobatin malah makin melebar." Aku sama kakakku hanya diam. Kukira hanya alergi biasa. Pulangnya kami mampir ke rumah mertua kakakku untuk sholat maghrib. Kebetulan di situ ada beberapa tamu dan mereka pada kaget waktu melihat luka di seluruh badanku. "Loh, kok gini? Alergi gak kayak gini lah. Biasanya alergi cuma merah-merah aja. Cobalah tanyakan ke orang pinter." "Gak iya ini bentuk sakitnya," ucap salah satu kerabat. Selesai sholat, kakak mengajakku langsung ke belakang rumah mertuanya. Di situ ada orang pintar. Waktu dilihat tanganku, beliau langsung kaget. "Loh, kok bisa sampai kayak gini? Kok udah sampai bonyok-bonyok baru dibawa ke sini? Bagaimana abangmu? Bodoh sekali. Ini udah parah," ucapnya. Kakakku dimarahin, sementara aku yang belum paham hanya menduk lesu. Ternyata benar, aku sakit karena dibuat orang. Badanku yang sudah hampir busuk, beliau mengobati aku seperti narik sesuatu dari badanku. Setiap tarikannya aku merasa baikan. Kemudian badanku dilumuri daun kelor, campur lada hitam, ada sedikit air yang harus aku minum. Habis berobat sudah agak berkurang, tapi belum sembuh. Esoknya aku datang lagi berobat. Aku disuruh mandi air 9 masjid dan bunga. Aku mandi di rumah yang ngobatin. Pulang dari berobat, aku tidur di rumah nenek yang kebetulan di situ ada sepupu. Kami tidur bertiga, tapi tengah malam secara bergantian sepupuku saling mengigau. Minta tolong, ada yang mimpi seram dan ada yang ketindihan. Sampai malam ketiga aku tidur duluan. Kamar hanya aku tutup, gak kukunci agar sepupuku bisa masuk. Waktu aku kebangun tengah malam, aku seperti melihat ada mata yang mengintip dari balik pintu. Sosoknya berbulu. Lama kemudian dia mendekat dan menyentuh tanganku sambil berucap, "Kamu sudah sakit kan?"
Aku cuma mengangguk dan itu antara sadar dan tidak. Saat sadar aku langsung menoleh mencari sepupuku. Mereka nggak ada. Ternyata aku tidur sendirian di kamar yang hanya ditemani cahaya lampu remang-remang. Pengen rasanya aku lari dan pindah ke kamar sebelah. Tapi aku nggak berani keluar kamar. Akhirnya aku hanya diam di tempat hingga terlelap tidur. Paginya aku tanya kepada mereka, kenapa nggak jadi tidur sama aku? Kami nggak berani tidur sama kakak lagi. Setiap tidur sama kakak, pasti aku mimpi serem. Aku takut, Kak. Iya, aku juga ketindihan, Kak, jawab mereka. Jadi malam ini aku putuskan untuk tidur di rumah. Sekitar jam 9 malam aku mengamuk. Aku mencium ada bau comberan. Bau sangat menyengat, rasa pengen muntah. Aku marah. Ini comberan siapa sih? Bau kali. Aku mau muntah, teriakku dalam rumah. Mama sama kakak bilang kalau nggak ada bau sama sekali. Sampai kakak bacain doa, berzikir, dan aku akhirnya tertidur. Besok malamnya aku berobat lagi. Ternyata di badanku ada 3 makhluk halus. Wewe gombel dengan muka tua, kuntilanak, dan sosok seram yang tinggalnya di comberan, bau badan, dan penuh luka. Waktu berobat badanku seperti ditarik lagi. Terus raganya dipindah ke salah satu Pak Le atau Om, anak buah sebagai mediator dari paranormal yang mengobati aku. Tiba-tiba Pak Le itu menggerang, suaranya menjadi besar dan cara berdirinya seperti monyet. Kenapa kau ganggu anak ini? Apa salah dia? Aku disuruh. Disuruh siapa? Siapa tuanmu? Bilang sama tuanmu jangan ganggu anak ini lagi. Gak bisa, aku harus berdia sakit. Nanti aku gak dikasih makan. Jadi kau gak mau pergi dari badan dia? Apa mau kau kumakan? Dia hanya mengeleng sambil mengerang. Tiba-tiba yang ngobatin aku seperti memakan sesuatu. Pulang berobat, waktunya untuk tidur. Seluruh badanku malah jadi gatal yang luar biasa. Aku gak bisa tidur lagi. Kakakku terus-menerus duduk di sampingku berzikir agar aku bisa tidur. Kemudian aku terlelap sesaat dan setiap kakakku berhenti berzikir, aku pun terbangun. Waktu mandi pagi, lagi-lagi di pahaku lebam-lebam. Badanku mendadak gatal luar biasa, berair dan bau amis. Bahkan aku gak bisa pakai baju panjang karena bakalan lengket di kulit. Sehabis maghrib aku berobat lagi. Aku seperti di ruqyah, ada 5 orang yang berzikir. 1 orang yang memegang dari belakang pundakku sambil berzikir dan 4 lainnya lagi di belakang. Kami semua memejamkan mata. Aku merasa merinding yang luar biasa. Setengah jam berlalu, akhirnya selesai dan mereka semua berkeringat seperti habis lari berputar lapangan. Dan yang ngobatin aku pun bilang jika sudah nggak sanggup lagi. Kemudian aku disuruh untuk pindah berobat ke guru mereka. Oh ya, waktu berobat itu yang ngobatin aku sempat bilang kalau ada tuyul juga yang selalu ngambilin uang jualanku. Ya Allah, pantesan aja dagangannya habis tapi uangnya nggak ada. Aku juga ada celengan, niatnya buat nambahin DP motor. Soalnya selama jualan aku masih numpang. Waktu aku buka celengan ternyata isi celenganku juga udah lenyap. Hanya sisa 10.000 dan 2.000 1 lembar. Ya Allah, aku benar-benar histeris. Aku nangis sejadi-jadinya di depan ibuku. Sakit yang kuderita, uang kantin yang tak nampak, uang celengan yang raib. Ya Allah, jujur, dari awal aku bercerita sampai sini, aku sambil nangis ngetiknya. Aku pindah berobat ke orang pintar yang kemarin disarankan waktu ruqyah. Setelah maghrib, aku pergi ke rumahnya. Panggilannya Mbah. Si Mbah ini asli orang Jawa. Lupa Jawa mana. Waktu aku sama kakek datang, Mbah langsung senyum dan nyuruh aku sedikit tarik lengan baju panjangku. Kok Mbah tahu tanganku penuh luka? Batinku. Oh, kena di jualan ini. Ada yang mau nyuruh kau pergi, tapi dengan cara buat kamu sakit. Bonyok-bonyok di badanmu ini, kemarin kalian berobat juga salah. Yang ngobatin sebelumnya gak sopan, main makan peliharaan dukunnya. Marahlah dukunnya. Gak bisa tidur tadi malam kan kamu? Tapi sudah ditarik dia yang ada di badan kamu kan? Aku hanya mengangguk. Gak lama Mbah ngomong sendiri, tapi aku gak ngerti soalnya dengan bahasa Jawa halus. Terus badanku dipukul 3 kali. Kemudian kami disuruh pulang, tapi besok datang lagi membawa daun duren, pohon pare hutan, 7 lembar atau 9 lembar sirih. Terus ada lagi, tapi lupa apa namanya.
Kami disuruh datang sebelum maghrib, soalnya kalau malam pasti para demit itu ngikutin. Karena kakak pulang kerjanya sore, akhirnya habis azhar maghrib kami baru sampai. Waktu kami tiba, Mbah bilang, "Lama sekali kalian." "Kan ikut dianya," ucapnya. Waktu Mbah ngomong itu, tiba-tiba lampu padam dan kemudian hidup kembali. Aku sama kakak hanya saling pandang. "Tadi malam, dukunya datengin Mbah. Dia bilang gak usah ikut campur urusanku. Jangan berani ngobatin kamu." Kemudian Mbak itu bilang kalau di kantinku ditanamin tanah kuburan sama nama dan tahun lahirku. Pantesan waktu itu tutup kantin, aku duduk di parkiran motor nunggu tumpangan. Aku lihat di kantin ada pria tua nggak pakai baju duduk di situ, terus naruh sesuatu di atas atap. Dan atap kantin itu masih pakai daun kelapa yang dianyam. Jadi kalau naruh sesuatu diselipkan aku nggak tahu. Udahlah, aku pendek, mata rabun, mana mungkin namak apa yang ditaruhnya. "Jadi bagaimana Mbah? Apa mau diambil tanaman tanah kuburan sama nama adik biar dibuang?" katanya kakak. "Udah nggak usah, kita tutup dari sini aja. Ini daun sirih buat tutup namamu di tempat dia. Kau bawa kemanapun daun sirihnya. Pas tidur taruh di dalam buku, terus taruh di sampingmu. Dan daun yang kalian bawa nanti sampai rumah, kemudian direbus pakai air 9 gelas. Jam 9 malam kurang 9 menit. Ke arah kelibat. Kemudian direbus pakai air 9 gelas. Jam 9 malam kurang 9 menit ke arah kiblat, ucapnya. Sampai rumah aku lakuin apa yang Mbah suruh. Oh iya, aku tetap berobat medis, jadi luar dalam diobatin. Obat dokter dari luar dan alternatifnya yang dari dalam. Udah selesai mandi, badan menjadi segar. Semoga aja ada tanda-tanda sembuh. Heran juga loh, walaupun badan gue penuh luka, tapi kalau mandi nggak ngerasa pedih. Padahal tangan kena pisau aja kalau kena air pasti perih. Paling kalau aku pakai baju panjang, lukaku lengket ke baju. Aduh, sakit banget. Hampir sebulan aku nggak bisa tidur. Tapi malam ini aku sudah mulai bisa tidur hingga pagi. Oh iya, aku masih jualan ya. Tapi aku bawa daun sirihku kemana-mana dan tasbih di leherku. Laci kantin juga sudah dikasih syarat agar tidak diambil tuyul lagi. Setiap buka kantin, aku selalu siramin kantinku pakai air bekas wudhu sholat subuh. Aku dilarang keras melamun. Jadi setiap siang di kantin aku berzikir agar tak melamun. Beberapa hari kemudian sirihnya koyak atau rusak, terkena resleting dompet. Alhasil aku gak bisa tidur nyenyak lagi. Dan lagi-lagi aku mimpi seram. Dan pagi harinya kaki dan paha lebam lagi. Itu seperti macam ciri khasku yang selalu hilang timbul. Akhirnya aku ke tempat Mbah lagi. Oh iya, daun sirih yang selalu kubawa itu bukan daun sirih sembarangan ya. Aku disuruh membawa 7 lembar. Nanti dipilih salah satu dari daun itu. Aku ke tempat Mbah membawa daun sirih lagi. Ternyata Mbah sudah tahu kalau daun sirihku koyak. Jadi waktu aku datang, Mbah langsung nyambut. "Kenapa lagi? Pasti sirihmu koyak kan?" Aku cuma senyum. Mbah diam, dan tak lama Mbah ngomong sendiri pakai bahasa Jawa dengan nada marah. Selesai ngomong sendiri, Mbah cerita ke kami. "Sebenarnya almarhum buyutmu dulu punya pegangan. Sekarang pegangannya itu ya jaga kalian, tapi aku marah sama dia karena sudah tahu kau diapain orang, tapi dia cuma diam aja. Katanya dia gak berani. Mbah nyuruh aku mandi pakai rempah ratus, terus dikasih ramuan dan gak tahu daun apa. Ada batang pohon yang aku disuruh ambil kulitnya buat direbus, gak tahu juga sih namanya apa. Batangnya kecil, ada 3 atau 4 macam lah dikasih, tapi aku lupa namanya. Tiap hari direbus dan diminum. Rasanya pahit walaupun dikasih gula batu dan sedikit berlendir. Hari demi hari aku lakukan dan sedikit demi sedikit kulitku mulai membaik. Yang lebih bahagia aku mulai membaik. Aku kira aku sudah sembuh, tapi ternyata aku salah. Walaupun badanku merasa sudah mulai membaik, tapi suasana di kantin semakin seram. Aku merinding. Aku ngerasa ada yang merhatiin padahal gak ada orang. Aku putuskan untuk tutup kantin. Mungkin itu adalah cara yang terbaik. Aku juga sudah cukup lelah, berbulan-bulan aku menderita. Aku kira dengan begitu aku gak akan diganggu lagi. Ternyata tidak. Waktu memasuki bulan Suro, lagi enak tidur. Tengah malam aku terbangun karena merasa ada yang netes dari bibirku. Aku kira aku ngeces. Waktu kulap dengan tangan, ternyata ada darah.
kulihat di bantal juga ada darah, kental, cukup banyak. Aku bersihkan bibirku pakai tisu. Habis itu aku baca doa-doa yang aku bisa. Bibirku jadi bengkok dan luka. Padahal waktu parahnya badanku kemarin, bibirku gak ngaruh tetap seksi. Lah ini kok bisa keluar darah? Besok sorenya kakak antar aku ke rumah Mbah lagi. Kata Mbah, dukun yang nyantet aku lagi ngetes ilmunya karena itu bulan suro. Mbah kemudian memberiku ramuan daun dan gak tahu daun apa. Ada batang pohon, gak tahu juga batang apa, pokoknya kecil. Aku disuruh ambil kulit batang pohonnya. Ada sekitar 4 macam tumbuhan. Kemudian aku disuruh rebus dan diminum. Rasanya gak enak banget, pahit. Terus seperti berlendir dan diberi minyak untuk diolesin ke bibir sama badanku. Ini minyak bener ajaib loh. Malamnya aku oles, besok pagi bibirku langsung kering. Wow, sekali Mbah. Mbah juga memberiku penangkal. Soalnya beliau kasihan melihat aku yang terus-terusan sakit. Tapi sekarang sudah aku lepas. Bibir aku sembuh, tapi badan belum. Badan masih berair walaupun gak separah kemarin. Mbah nyaranin aku buat puasa Senin Kamis selama 7 minggu. Aku jalanin full. Kebetulan aku 2 bulan gak datang bulan. Gak tahu deh kenapa. Aku juga pindah ke rumah sepupuku. Aku tinggal di sana hingga aku sembuh. Aku mulai sakit tahun 2017, bulan 10 atau 11 itu. Sembuh sekitar bulan 10 tahun 2018. Cukup lama kan? Aku pernah ngerasa capek banget. Aku pernah ngerasa pasrah. Aku sering nangis. Aku cuma pengen makan dan tidur dengan tenang, tapi gak bisa. Waktu sakit aku gak boleh makan telur, bakso, ayam, indomie. Pokoknya semua yang gatal-gatal aku dilarang makan. Waktu bibirku sakit, aku juga gak bisa makan, tapi aku lapar. Akhirnya aku makan pakai sendok bayi yang kecil itu karena bibirku sakit. Jadi mulut gak bisa dibuka kayak orang normal. Bukan itu aja, aku juga dijauhin orang. Bahkan waktu sakit pacarku gak mau ketemu. Dia juga ngejauhin. Katanya aku serem. Tapi ya alhamdulillah gak jodoh. Bisa dibilang itu kejadian yang gak bisa aku lupain seumur hidupku. Kalau ditanya nyesel gak? Aku jawab banget, trauma. Ya pasti, dendam ke orangnya. Ya iyalah. Tapi Mbah menasehatiku, gak boleh dendam. Akhirnya aku coba ikhlasin semuanya. Dan alhamdulillah Allah maha baik. Aku sembuhnya bulan 10 tahun 2018. Di situ juga aku kenal bos yang baik. Hingga sekarang aku dikelilingi orang-orang yang sayang padaku. Gaji yang lumayan, kerjaan yang bagus. Di balik semuanya pasti ada hikmahnya. Di balik semuanya pasti ada hikmahnya. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah cerita yang berjudul Kisah Penderita Santet. Di sini Michan cuma mau berpesan ya gengs, untuk tetap hati-hati dimanapun kalian berada. Dan jangan punya sifat iri dengki. Udah gitu aja, oke? Akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa nih Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs untuk perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga ya coret-coret di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan apabila di cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.